Salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini saya ambil dari Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7 tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Saya tidak baca semuanya Bapak Ibu Saudaraku, namun ada dua ayat yang ingin saya baca pada kesempatan hari ini. Ayat 1, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang pertama dikatakan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Ada sesuatu yang menarik di sini, dikatakan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Dari hal ini saya dapat menangkap sesuatu yang luar biasa. Mengapa orang-orang berdosa dan pemungut cukai itu datang kepada Yesus? Dia nyaman ketika bertemu dengan Yesus. Tidak bertemu dengan ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi. Itu yang menyebabkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu tidak suka kepada Kristus, kepada Yesus. Ya, kalau kita baca Alkitab, apa yang dilakukan Yesus selalu ditentang oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mengapa? Karena mereka iri sebenarnya Yesus bisa dekat dengan siapa saja. Ya. Dan dari ini kita belajar, Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi cuma mengajarkan tentang Taurat, kebenaran. Tetapi Yesus adalah tinggal dan hidup oleh kebenaran itu sendiri. Dan itu yang membuat orang-orang berdosa, pemungut-pemungut cukai itu nyaman mendengarkan perkataan Yesus. Dan ini yang membuat ahli Taurat dan orang-orang Farisi begitu tidak menyukai Yesus. Ya. Kemudian menanggapi hal ini, Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Kalau ada seorang memiliki 100 ekor domba dan satu domba itu tersesat, satu domba itu hilang, bukankah dia akan meninggalkan 99 domba itu dan dia mencari sampai ketemu satu domba yang terhilang itu? Dan ketika dia menemukannya, katanya dia akan menggendongnya, dan ketika sampai ke rumah dia akan memberitakan kepada tetangga-tetangganya dan bersuka cita karena satu domba yang terhilang diketemukan kembali. Dan ayat yang ke-7 di sana dikatakan, Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudaraku, firman ini mengajar kita hari ini untuk kita tidak menjadi ahli-ahli Taurat. Untuk kita tidak menjadi orang-orang Farisi yang tahu banyak tentang kebenaran firman Tuhan, tapi tidak melakukan, tidak mengaplikasikannya dalam hidup sehari-hari. Sehingga kita dijauhi dari orang-orang. Tetapi kita belajar hari ini, Bapak Ibu Saudara, dari Yesus. Ya, dia melakukan firman Tuhan. Dan dampaknya dia disukai orang, bahkan orang berdosa pun, pemungut-pemungut cukai pun suka datang mendengarkan cerita atau pengajaran tentang Yesus. Dan itu membuat orang-orang berdosa, membuat para pemungut cukai itu bertobat, kembali kepada Tuhan atau datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kita bukan tahu banyak tentang firman Tuhan, tetapi mari kita mengaplikasikan apa yang kita tahu, apa yang kita terima dari firman Tuhan, kita mengaplikasikannya
Supaya apa? Hidup kita membawa dampak bagi banyak orang. Orang-orang yang belum kenal Kristus, orang-orang yang berdosa, suka datang kepada kita, mendengarkan apa yang kita sampaikan. Sehingga dikatakan di situ, ya, orang-orang berdosa, orang-orang yang jauh dari Tuhan, mendengar pemberitaan firman dari Tuhan Yesus Kristus, mereka bertobat. Dan firman Tuhan katakan, satu orang bertobat, seisi sorga bersuka cita. Seisi sorga bersorak-sorai karena satu orang bertobat. Marilah Bapak Ibu Saudaraku, kita mulai mengaplikasikan kasih Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari-hari ini banyak orang yang memiliki masalah yang luar biasa. Tapi biarlah ketika mereka datang kepada kita, ada solusi, ada sesuatu yang solutif, Bapak Ibu Saudaraku, kita berikan kepada mereka, sehingga mereka boleh mengalami kasih Kristus. Kita bukan terlalu banyak mengerti tentang firman Tuhan, tapi biar kita menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga apa, Bapak Ibu Saudaraku? Ketika satu orang bertobat, akan ada sukacita di sorga yang luar biasa. Bahkan di ayat yang ke-7 tadi dikatakan, ya, satu orang bertobat, ya, ada sukacita di sorga yang luar biasa, karena orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Lebih dari 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Sebenarnya firman ini disampaikan Yesus kepada orang-orang Farisi itu, kepada ahli-ahli Taurat itu yang banyak mengerti tentang kebenaran, tetapi tidak melakukan. Biarlah melalui renungan hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita mulai beranjak keluar menjadi pelaku-pelaku firman, mulai menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Dan kita mulai disukai banyak orang. Bukan dijauhi oleh orang, tetapi kita disukai banyak orang. Melalui apa? Melalui apa yang kita sampaikan. Apa yang kita sampaikan, kebenaran Tuhan yang kita sampaikan, membawa orang bertobat dan datang kepada Kristus. Sehingga satu orang bertobat, sorga bersukacita melebihi 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.